Hanma Suji terakhir diperlihatkan adalah chapter 205. Namun setelah itu keberadaannya masih belum diketahui. Di geng mana dia bergabung sekarang pun masih tidak diketahui. Selain penasaran bagaimana akan munculnya Hanma Suji kembali, apakah kalian sudah tahu mengenai karakter yang dijuluki Shinigami ini? Di video kali ini kita akan membahas karakter Hanma Suji secara lengkap. So langsung saja kita mulai ke pembahasan. Let's check it out. Hanma Suji, pria dengan tinggi 192 cm dan umur 18 tahun pada chapter 205. Tingginya bahkan melebihi Draken yang 185 cm, namun lebih pendek dari Tyrannosaurus yang tingginya mencapai 2 meter. Hanma Suji memiliki dua nama panggilan. Yang pertama adalah panggilan Shinigami, yang didapat karena suka berkelahi dan sangat kuat di daerah Kabukicho. Untuk panggilan satunya adalah panggilan dari Draken, yaitu zombie. Nama panggilan ini dibuat karena walaupun Draken sudah memukulinya berkali-kali, Hanma tetap saja bisa bangkit dan melawan kembali. Kemudian pada kedua tangan Draken, terdapat tato yang tertulis Sumi dan Batsu. Sumi yang artinya dosa pada tangan kanannya, dan Batsu yang berarti hukuman di tangan kirinya. Untuk rambut Hanma Suji, warna rambutnya tidak pernah berubah, yaitu warna hitam dan sedikit blonde. Ada 3 penampilan model rambut Hanma yang sudah diperlihatkan, yaitu tahun 2005 sampai 2006, lalu 2008 dan 2018. Yang pertama adalah antara tahun 2005 sampai 2006 dengan rambut pendek dan model rambut ke atas. Lalu pada tahun 2008, rambutnya terlihat sangat panjang, bahkan menutupi mata kiri Hanma. Dan untuk di masa depan di tahun 2018, penampilan Hanma sedikit berubah dengan bertambah pendek rambutnya dan agak berubah model rambutnya. Hanma Suji sendiri pertama kali muncul di komik pada chapter 22 saat menjadi pemimpin sementara geng Mobius. Sedangkan untuk di animenya dari episode ke-9. Hanma jika dilihat memang menjadi pemimpin sementara di beberapa geng motor. Di Mobius menjadi pemimpin sementara setelah Osane kalah, di Valhalla juga sebagai pemimpin sementara, atau bisa dibilang sebagai wakil. Sedangkan di Tokyo Manji, dia sempat juga menjadi kapten divisi ke-6. Dan di masa depan, bahkan Hanma selalu menjadi petinggi di Tokyo Manji. Selanjutnya adalah nama dari Hanma Suji. Nama dari Hanma menggunakan 2 kanji, yaitu kanji Han dan kanji Aida. Pada kanji Han bisa diartikan menjadi setengah, lalu pada kanji Aida bisa diartikan di antara, atau bisa ruang di antara tersebut, atau space, dan juga bisa diartikan dengan waktu. Ya, jika diartikan dari namanya tersebut, kita bisa mengambil arti dari nama Hanma adalah setengah dari waktu, setengah di antara waktu, dan juga sebagainya. Dari sini banyak yang berspekulasi mengenai Hanma yang adalah time leaper kedua, namun kali ini kita tidak akan membahasnya dengan detail. Kemudian untuk kekuatan Hanma, jika dilihat dari arc pertama Hanma muncul yaitu arc Mobius, Hanma cukup memiliki beberapa kali pertarungan walaupun jarang ditampilkan di komiknya. Di arc Mobius, Hanma ditampilkan bertarung dengan Mikey dan bisa bertahan dari tendangan mematikan Mikey. Bisa dibilang Hanma adalah orang pertama yang diperlihatkan di komik Tokyo Revenger bisa menahan tendangan Mikey, yaitu di komik chapter 22 dan di anime episode ke-9. Walaupun akhirnya Hanma kabur dengan temannya setelah bertarung cukup lama dengan Mikey. Kemudian di arc selanjutnya yaitu arc Valhalla, Hanma diperlihatkan bertarung dengan Draken. Pertarungan ini cukup menarik walaupun scene sering berpindah dan keduanya tidak benar-benar saling bertarung satu lawan satu. Karena Draken beberapa kali tidak fokus karena harus melindungi anggota Tokyo Manji lainnya. Namun pertarungan ini tidak benar-benar selesai karena Hanma dihantam dengan sekali tendangan oleh Mikey yang marah karena menghalangi Mikey ke tempat Kazutora di komik chapter 59.
Lalu di arc Tenjiku, dari chapter 180, Hanma bertarung kembali dengan Draken. Pada pertarungan ini, akhirnya Hanma Suji menyerah dari Draken dan mengaku kalah. Walaupun scene pertarungan keduanya tidak diperlihatkan secara lengkap, ini adalah satu-satunya yang benar-benar pertarungan satu lawan satu antara Draken dan Hanma. Jika dilihat dari pertarungan-pertarungan Hanma yang telah terjadi, Hanma memiliki kelebihan pada ketahanan tubuhnya. Hanma selalu bisa bertahan dari pukulan dan tendangan dari lawan yang sangat kuat dan bahkan bisa bangkit kembali untuk bertarung. Sebenarnya Hanma Suji hanya suka bertarung untuk menghilangkan rasa bosannya. Namun sejak bertemu dengan Kisaki Teta, kehidupannya mulai berubah. Di tahun 2005, Osanai, pemimpin dari Mobius, menemui Hanma Suji. Osanai mengatakan kepada Hanma bahwa ada yang ingin bertemu dengannya, dan orang tersebut adalah Kisaki Teta. Pertemuan Kisaki dengan Hanma, awal perkataan yang diucapkan Kisaki kepada Hanma adalah meminta Hanma untuk menjadi pion bawahan Kisaki. Dari kata-kata itu dan atmosfer yang diberikan Kisaki kepada Hanma, membuat Hanma sedikit tertarik dengan Kisaki. Walaupun Hanma sendiri tidak tahu apa yang dimaksud Kisaki menjadi pion. Jadi pada waktu pertemuan Kisaki dengan Hanma adalah setelah Kisaki bergabung dengan Mobius. Menurut Hanma, bersama dengan Kisaki terasa menyenangkan dan seperti berada di dalam sirkus. Hidupnya lebih berwarna dibandingkan sebelumnya. Hanma diberikan pertunjukan oleh Kisaki dengan mempengaruhi orang-orang di sekitarnya. Namun ketika berakhirnya arc Tenjiku, pertunjukan sang badut Kisaki Teta dalam dunia sirkusnya telah berakhir. Ketika Hanma kalah dengan Draken dan membutuhkan waktu lama untuk bertemu dengan Kisaki, ternyata Kisaki sudah tak bisa diselamatkan. Walaupun mulutnya terbuka lebar dengan senyuman, mata Hanma tak bisa berbohong. Hanma menangis sambil tersenyum dan mengatakan bahwa Kisaki mati dengan cara yang luar biasa. Kemudian di chapter 186, di mana kita diperlihatkan Hanma setelah kematian Kisaki, Hanma pergi berkelana sekitar 2 tahun lamanya. Dan pada tahun 2008 di bulan Juni, Hanma diperlihatkan mengunjungi makam Kisaki. Di arc terakhir Tokyo Revenger ini, perjalanan Hanma Suji akan dimulai kembali, namun tanpa kehadiran Kisaki Teta. Bagaimana Hanma Suji akan menghilangkan kebosanannya tanpa adanya Kisaki Teta? Apakah akan bergabung dengan sebuah geng, ataukah dia akan sendirian saja? Pastinya akan diperlihatkan dalam chapter dekat ini. So, nantikan kemunculan Hanma Suji selanjutnya dan bagaimana kuat Hanma Suji setelah 2 tahun berkelana. Tuliskan pendapat kalian mengenai karakter yang satu ini di kolom komentar. Itu saja pembahasan kali ini. Jika kalian ingin pembahasan mengenai Tokyo Revenger selanjutnya, tuliskan pembahasan seperti apa yang kalian inginkan di kolom komentar dan mungkin akan kita bahas di video selanjutnya. Klik like jika kalian menyukai pembahasan kali ini dan klik dislike jika tidak menyukainya.